Pada tahun 1994, seorang remaja bernama Hyun Jae terlihat sedang membantu kedua orang tuanya untuk menjaga toko. Sama seperti remaja-remaja lainnya, dia kadang merokok sembunyi-sembunyi. Dia berencana pergi ke klub malam dengan temannya Abby. Ayahnya ternyata tahu kalau dia suka diam-diam merokok. Bukannya melarang, tapi dia malah ikut merokok dan bilang jangan sampai ketahuan ibunya. Ayahnya juga memberikan cincin untuk hadiah kelulusan. Ibu Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan toko. Karena nanti malam ada janji dengan Abby, dia pura-pura akan mengerjakan tugas itu sampai malam. Awalnya ibunya gak setuju karena khawatir Jae ada di toko sendirian. Tapi dia meyakinkan ibunya kalau dia akan ditemani Abby dan berjanji akan pulang sebelum jam 10 malam. Akhirnya malam itu mereka bisa pergi ke bar, bersenang-senang dan minum bersama. Saat itu mereka bertemu seorang pria yang cukup menarik perhatian Jae. Dia mengaku bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Melihat mereka berdua saling menyukai, Abby pergi meninggalkan mereka untuk mencari teman pria lainnya. Malam itu mereka menghabiskan waktu dengan pasangan masing-masing. Tapi akhirnya Abby pergi gak tahu entah kemana. Dan Jae diantar pulang oleh pria yang baru dikenalnya. Jae yang masih polos kelihatan sangat bahagia saat mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan. Saat berhenti di suatu tempat, pria itu pamit untuk pergi menelepon temannya. Dan saat itu, Jae sadar kalau baju pemadam kebakaran yang dipakai pria itu ternyata palsu. Tapi sayang sekali, semua sudah terlambat. Jae ditangkap saat mencoba kabur. Di tempat lain, seorang polisi bernama Bob sedang berpatroli dan melihat seorang polisi lokal dan penduduk sedang mengamati mayat seorang wanita yang terbaring di sebuah lubang. Polisi lokal itu menyimpulkan kalau wanita itu adalah tahanan karena memakai gelang pelacak di kakinya. Tapi gak lama kemudian, hal yang gak terduga terjadi. Bob langsung menembak kedua orang itu. Sementara itu, Jae sadar dia berada di sebuah ruangan dan tangannya diborgol. Di dalam ruangan itu ada seorang penjaga, dan gak lama kemudian datang seorang dokter wanita. Dokter itu menyuntik Jae dengan obat bius karena Jae terus-terusan meminta menelpon orang tuanya. Setelah gak sadarkan diri, dokter itu membuka paksa kawat gigi Jae dan memandikannya. Jae ditempatkan di sebuah ruangan mirip asrama yang berisi gadis-gadis yang nasibnya sama dengannya. Kakinya dipasang pelacak seperti mayat wanita yang ditemukan di ladang. Dan ternyata semua itu ada hubungannya dengan Bob. Dia adalah polisi yang punya peran penting dalam bisnis jual beli wanita. Vaughn dan anak buahnya Paul datang dan memberikan anak kucing pada semua gadis di tempat itu sebagai teman bermain. Dia memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri karena mereka ada di daerah terpencil yang sangat jauh dari keramaian. Jika melanggar, mereka akan bernasib sama seperti Maggie, mayat yang ditemukan tadi siang. Jae yang saat itu hanya diam saja di tempat tidurnya didatangi Bob dan menjelaskan semua peraturan yang ada di sana. Jika melanggar peraturan, Bob mengancam akan melukai keluarganya. Jae diberi nama baru, namanya Eden. Eden menjalani hari-hari berikutnya sesuai aturan. Semua gadis mandi bersama-sama dan setelahnya mengecek kehamilan. Mereka juga harus rutin mengecek kebersihan dan kesehatan. Bahkan kuku panjang tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian, Vaughn memerintahkan para gadis mengerjakan tugas dan mengganti pakaian mereka. Eden akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka dibawa dengan mobil van ke suatu tempat. Ternyata mereka akan diberi tugas untuk membintangi film porno. Eden sangat ketakutan, apalagi melihat temannya harus diborgol. Tapi setelah diancam, dia terpaksa melakukan perintah mereka. Beberapa hari kemudian, Eden mendapatkan tugas lagi. Dia dibawa oleh Vaughn ke rumah klien. Dan di sana, Eden harus melayani seorang om-om tua. Saat Vaughn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan. Dan ternyata Eden menggigit anu om-om tua itu. Melihat Eden tidak ada di sana, Vaughn langsung berlari mengejar Eden dan berhasil menangkapnya saat sedang meminta tolong kepada ibu-ibu dekat sana. Sialnya ibu-ibu itu gak bisa berbuat apa-apa karena Vaughn mengaku sebagai polisi yang menangkap pemakai narkoba. Karena sudah membuat susah, Eden dihukum dengan direndam dalam bak berisi es. Kejadian itu membuat Bob memperingatkan Vaughn untuk melakukan tugasnya dengan benar. Dan terungkap ternyata Vaughn adalah anak tiri Bob. 1 tahun berlalu, Eden mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Eden berbicara dengan Priscilla, teman sekamarnya. Saat itu Eden mengetahui kalau wanita yang membagikan tespek untuk mereka adalah Steviana, gadis kesayangan Vaughn dan Bob. Priscilla menjelaskan, Steviana bisa memilih pekerjaan yang dia sukai dan bebas meminta apapun dari Bob. Karena itulah Steviana bisa memiliki cincin milik Eden yang dulu diberikan oleh ayahnya. Percakapan mereka berhenti ketika ada seorang penjaga memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya, Eden dan gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta om-om. Di sana, Eden dipilih oleh salah satu om-om kaya. Kali ini Eden yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya kelihatannya tenang. Dia bahkan bisa memuaskan om-om itu. Di perjalanan pulang, Eden menyembunyikan hak sepatunya.
Saat sampai, Steviana sudah ada di kamar dan menempati tempat tidur Priscilia yang menghilang entah dibawa kemana. Saat semua sudah tidur, Eden berencana meminta kembali cincin miliknya dari Steviana. Dia menggunakan hak sepatu untuk melukai Steviana. Mereka berkelahi dan terdengar oleh penjaga. Vaughn tentu saja marah dan menghukum Eden dengan menelan cincin itu. Setelah cincin itu ditelan, Eden menawarkan dirinya menjadi mata-mata untuknya. Karena menurutnya, para gadis termasuk Steviana sering menertawakan Vaughn karena dia jadi kacungnya Bob. Tapi saat itu, Vaughn gak percaya gitu aja dan menyuruh Eden kembali ke kamarnya. Saat malam, Vaughn membawa Eden dan 2 gadis lainnya ke pesta pelanggan untuk dijadikan tontonan saat pesta narkoba. Vaughn menunggu pesta selesai sambil pakai narkoba. Saat pesta selesai, dia mengajak Eden untuk menagih bayaran. Dan terjadilah keributan karena ada seseorang yang tidak mau membayar sesuai perjanjian. Saat semuanya dibayar, 2 gadis lainnya berusaha melarikan diri dan membuat Vaughn sangat marah. Dia terus mencari di jalanan kedua gadis itu sambil mengikuti sinyal dari alat pelacak. Saat di lampu merah, sebenarnya Vaughn tidak melihat kalau kedua gadis itu sedang minta tolong di sebuah minimarket. Eden yang melihat kedua gadis itu sempat bingung antara membiarkan kedua gadis itu lolos atau sebaliknya. Tapi akhirnya Eden memberitahukannya demi mendapatkan kepercayaan dari Vaughn. Malam harinya, Eden ke kamar mandi untuk buang air besar. Dan dia bisa mendapatkan kembali cincin yang sudah dia telan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, hingga suatu ketika Eden mulai diberi kepercayaan oleh Vaughn untuk jadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Saat bersih-bersih, Eden melihat ternyata laki-laki yang pernah dia temui di bar adalah teman Vaughn. Eden hanya bisa kecewa dan melanjutkan pekerjaannya. Hari selanjutnya, Eden kembali diberi tugas baru. Dia menggantikan tugas Steviana untuk menerima telepon dari klien. Steviana menolak aturan itu karena takut kalau gadis yang berumur 20 tahun sudah tidak berguna lagi, alias tidak ada lagi yang memesan. Tapi Vaughn gak peduli, sekarang dia lebih mempercayai Eden. Eden dijelaskan gimana caranya mencatat pesanan para klien dan menegaskan untuk segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Kemungkinan itu adalah FBI yang menyamar. Karena klien langganan pasti sudah tahu berapa harga yang harus dibayar. Suatu hari, Eden diajak mengunjungi seorang pria pemasok opium, obat yang akan digunakan untuk membius para gadis. Saat pulang, Vaughn mengajari Eden menyetir mobil sambil menjelaskan kalau bisnis yang dia jalankan sangat terorganisir dengan bantuan Bob. Sejak itu Eden mendapatkan berbagai kepercayaan, bahkan mengurus setiap gadis yang baru masuk dan keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain, Bob terlihat sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor polisi. Saat selesai dan keluar dari ruangan, ada seorang pria yang menyapanya. Pria itu berbicara dengan Bob mengenai pembunuhan 2 orang pria, yaitu warga lokal dan seorang polisi. Pria itu mengatakan GPS yang dikembangkan menemukan nomor HP Bob ada di daerah itu ketika kejadian berlangsung. Bob menyangkal dan mengatakan kalau dia sudah lupa pernah ada di sana. Suatu hari Eden menerima telepon pesanan dan menjawab seperti biasa. Saat telepon akan ditutup, nggak diduga pemesan itu menanyakan mengenai harga. Eden terdiam sebentar karena mungkin saja itu FBI yang menyamar. Akhirnya dia tetap menerima pesanan itu bersama pesanan lainnya. Hari berikutnya, Eden bersama Vaughn menemui Bob di pinggir danau untuk membuang 2 mayat gadis yang salah satunya adalah Steviana. Saat memancing, Vaughn menanyakan perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob 1 tahun lalu. Bob menjawab kalau semua itu akan dia atasi. Dia menyindir Vaughn terlalu berlebihan khawatir akan hal itu. Dia juga bercerita kalau Vaughn dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca di usia 16 tahun. Tidak terima dengan perkataan Bob, akhirnya Vaughn menyerang Bob dan memukulnya hingga meninggal. Eden begitu panik melihatnya. Dan Vaughn mengatakan kalau hal itu dia lakukan karena ada perintah dari bos besar. Ternyata ada orang lain di bisnis itu yang pangkatnya melebihi Bob. Setelah kejadian itu, mereka mengantarkan seorang gadis hamil ke sebuah rumah yang dihuni oleh beberapa pria, yang salah satunya bernama Mario. Di sana dia mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Saat dia meminta izin ke kamar mandi, dia melihat sebuah ruangan yang berisi peralatan medis dan tempat tidur bayi. Di ruangan lainnya, ternyata ada Priscilia yang sedang hamil. Tapi saat itu Eden gak bisa menolongnya. Dia hanya berjanji kalau dia akan berusaha mengeluarkan Priscilia dari sana. Di mobil, Eden banyak melamun. Hal itu membuat Vaughn curiga padanya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden hanya menjawab, dia nggak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi. Vaughn jadi curiga dan takut Eden berkhianat. Untuk membuktikan kesetiaannya, dia meminta Eden untuk membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Saat hampir ditembak, Vaughn segera menghentikannya
dan percaya kalau Eden benar-benar ada di pihaknya. Saat sampai, mereka melihat penjaga yang bernama Ivan sudah dalam keadaan diikat karena dia ketahuan sudah bekerja sama dengan polisi. Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Sebelum pergi, mereka harus membakar barang milik para gadis agar tidak ada bukti yang tertinggal. Para gadis diberangkatkan lebih dahulu, sementara Vaughn dan Eden mempersiapkan paspor palsu yang akan mereka gunakan. Saat itu, Eden gak mau harapan bebasnya hilang. Dia mencampur narkoba Vaughn dengan cairan pembersih. Dan saat Vaughn menghisapnya, dia pun batuk-batuk dan keracunan dan meminta diambilkan air minum. Merasa rencananya berhasil, dia mengambil opium untuk membius Vaughn. Tapi saat dia kembali, Vaughn sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan membuka alat pelacak di kakinya. Ternyata dia pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilia. Mario menolak dengan alasan uang itu nggak cukup. Akhirnya Eden hanya meminta agar dia bisa menemui Priscilia sebentar saja. Saat akan masuk ke kamar Priscilia, dia menyuntik Mario dari belakang dengan opium hingga dia nggak sadarkan diri. Walaupun Priscilia tampak histeris karena ternyata bayinya yang baru lahir sudah dijual oleh Mario. Mereka berdua akhirnya pergi dari sana. Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelpon sebuah nomor dari telepon umum dan dia menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya.